Bener. Kita berani orang nih. Mau apa? Romi mau apa? Mau yang strawberry sama yang coklat. Romi mau ini. Siapa di Samuel? Oh iya, ada. Daftar ya? Iya. Iya. Ini lagi-lagi daftar si Oma. Firman yang kami dengar ini bisa menjadi sehingga memberikan kami bebas dari kebenaran dan juga merdeka dari hukum Taurat, hukum dosa dan juga maut. Berdoa. Ini adalah seruan kepada orang yang tidak bebas, ya. Yang tidak bebas itu siapa? Adalah seorang hamba. Hamba tidak memiliki kebebasan. Ini laki-laki. Jadi kromosom seks manusia ada pada ini ya, benih, sperma. Jadi sperma manusia itu ini ada iman dasar itu ya. Saya suka mengatakan kepada anak sekolah minggu ya, Y sama dengan AA plus X. Yang lalu Tuhan Yesus telah datang, ya. Dia datang diutus oleh Allah sebagai Kristus untuk menembus dosa kita. Apa yang dilakukan Yesus? Dia diutus sebagai Kristus untuk menebus dosa kita, untuk menyelamatkan kita dari dosa. Jadi Yesus yang anak Allah diutus sebagai Kristus untuk menyelamatkan kita dari dosa, untuk menghapuskan dosa kita, mengenyahkan dosa kita. Ini adalah tuntutan hukum Taurat ya, ini hukum Taurat, hukum Allah. Ini adalah aturan Allah ya, hukum Allah. Upah dosa adalah maut. Pendosa harus mati. Tuntutan hukum Taurat, pendosa harus mati. Maka siapapun pendosa harus mati. Manusia pendosa kan, maka harus mati. Cara Yesus ini harus terjadi karena hukum Allah. Jadi bagaimana Yesus melepaskan, membebaskan kita dari dosa, dari tuntutan hukum Taurat? Caranya Yesus datang di sini ya. Yesus datang, ini Yesus
Dia ambil jadi dosa, karena menanggung dosa kita. Ya, Yesus memikul dosa kita sehingga dia menjadi pendosa, maka dia mati sesuai dengan hukum Taurat. Ya, pendosa harus mati. Karena tuntutannya hukum Taurat, pendosa mati. Manusia pendosa membawa dosa mati. Yesus membawa dosa mati, biarpun anak Allah. Hukum Taurat begitu. Hukum Taurat adalah hukum dari Allah, Allah yang menjaga. Maka karena Yesus pun biarpun anak Allah, ya sesuai dengan hukum dari Allah, dia bawa dosa mati. Tapi kita tahu 3 hari kemudian Yesus bangkit. Semua yang berdosa harus mati. Yang berdosa tidak bisa bangkit. Tapi kok Yesus bangkit? Kok Yesus bangkit? Bangkit hidup. Itu menandakan, artinya Yesus adalah yang tidak punya dosa. Yang punya dosa mati. Yesus mati, tapi kemudian dia hidup, dia bangkit. Ya, sesuai dengan hukum ini, ya kan? Kok yang berdosa bisa bangkit? Dia hidup artinya menunjukkan bahwa dia adalah yang tidak punya dosa. Semua yang berdosa tidak bisa bangkit. Itu sesuai dengan hukum Taurat. Bisa ya. Jadi kalau dengan kebangkitan Yesus itu membuktikan bahwa dia adalah yang tidak berdosa. Artinya dia adalah anak Allah. Allah adalah yang tidak berdosa. Kita mengakui ini harus dengan ya mengenal ya, mengerti kenapa kita bisa mengakui dia adalah anak Allah yang hidup. Jadi saya ulangin sedikit ya, dengan kebangkitan Yesus ya, dengan kebangkitan Yesus itu membuktikan bahwa Yesus adalah yang tidak berdosa, karena upah dosa adalah maut. Tapi Yesus hidup itu membuktikan dia tidak punya dosa. Yang tidak punya dosa siapa? Hanya Allah. Jadi kebangkitan Yesus membuktikan bahwa dia adalah anak Allah. Ya, membuktikan dia adalah anak Allah. Hanya anaknya Allah yang tidak berdosa. Kalau anaknya Adam semua berdosa di situ. Nah, anak Allah yang harus kita akui adalah yang hidup, ya, bukan sekedar anak Allah yang hidup. Artinya Allah yang roh ini nyata sebagai manusia yang hidup, yang bisa kita dengar, kita pegang, kita sentuh. Bagaimana dia bisa menjadi anak Allah yang hidup? Karena Allah, firman, logos, ya kan, datang dengan kuasa Roh Kudus, dikandung di dalam rahim anak darah. Lahir anak laki-laki. Ini Immanuel. Cara dia menjadi anak Allah yang hidup disebut juga Immanuel, ya. Dengan cara dia dikandung firman Allah, roh itu dikandung oleh Roh Kudus di dalam rahim anak darah, sehingga mendapatkan tubuh manusia, sehingga bisa lahir sebagai manusia, anak laki-laki. Inilah Allah yang berada bersama dengan manusia. Inilah Immanuel.
Jadi iman kita, Yesus adalah anak Allah yang hidup. Kemudian satu lagi, Kristus. Karena dia adalah anak Allah yang hidup, dia bisa menjadi Kristus bagi kita. Kristus artinya penyelamat, ya. Juru selamat, Kristus. Allah mengutus anaknya untuk menjadi Kristus. Allah mengutus anaknya menjadi juru selamat kita, menyelamatkan kita dari dosa. Ya, hanya anak Allah yang bisa menjadi juru selamat kita. Juru selamat kita, masing-masing kita banyak sekali loh, ya. Juru selamat saat aku kelaparan, ya dia itu orang yang memberi aku makanan. Juru selamat aku lagi nggak punya uang, ya orang yang memberikan uang kepadaku, itu juru selamat. Tapi juru selamat yang bisa menyelamatkan kita dari dosa haruslah anak Allah, ya. Nah, jadi haruslah anak Allah. Jadi iman dasar kita itu Yesus adalah anak Allah yang hidup. Kemudian Kristus. Tadi definisi dosa apa? Dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Jadi dosa, ya, pendosa mati, ya, pendosa pelanggar hukum Allah mati. Ini debitnya sama artinya. Pelanggar hukum Allah mati, ini hukum Taurat nih, hukum Allah. Tadi dikatakan dasar hukum Taurat adalah orang yang melakukannya akan hidup. Coba saya tanya. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Ini adalah kebenaran menurut hukum Taurat, ya. Yang melakukannya akan hidup. Yang melakukan adalah yang taat. Ini kebenaran hukum Taurat. Yang upah dosa maut, yang melanggar, yang tidak taat, kita bisa juga baca sebagai yang tidak taat. Yang tidak taat mati, tapi yang taat hidup. Ini dasar hukum Taurat. Yang melakukannya, yang taat hidup. Orang Farisi adalah yang paling sempurna di dalam hukum Taurat, ya. Kita tahu hukum Taurat Perjanjian Lama itu hanya hukum insani, mengatur segala pelanggaran secara tubuh. Datang Yesus menyempurnakan hukum Taurat. Jadi pelanggaran bukan sekedar tubuh saja yang dianggap berdosa, tapi pelanggaran secara pikiran dan perasaan pun itu dikatakan itu pelanggaran, itu dosa, ya. Orang Farisi bisa mengatakan, saya tidak membunuh. Tuhan Yesus bisa mengatakan, tapi kamu membenci, ya. Jadi membenci itu sama dengan membunuh. Jadi secara pikiran jiwa. Orang Farisi bilang, aku tidak membunuh. Yesus bilang, tapi kamu membenci. Aku tidak akan membenci. Tapi kamu tidak peduli. Aku akan peduli, tetapi kamu tidak mengasihi. Aku akan mengasihi, tapi kamu tidak menyerahkan nyawamu. Aku akan menyerahkan nyawaku, kata orang Farisi. Yesus bilang, tapi kamu tidak punya hidup. Manusia kehilangan hidup di mana? Di mana? Hah? Manusia kehilangan hidupnya di tangan Eden, kan? Upah dosa, karena dosa, ya, karena dosa roh mati, ya, kehilangan hidup. Manusia sejak merosot di taman Eden, ya, sudah kehilangan hidup, rohnya mati. Sekali rohnya mati, nggak bisa hidup lagi, kehilangan hidupnya di taman Eden. Jadi manusia itu tidak akan bisa menggenapi hukum Taurat. Karena yang melakukan, artinya yang melakukan itu harus yang hidup.
Yang hidup baru bisa melakukan, baru hidup ya. Jadi bukan orang mati tidak bisa mentaat, namanya sudah mati. Orang mati, dasar hukum Taurat yang melakukan ini sebenarnya sama ya dengan ini ya, tuntutan hukum Taurat. Jadi manusia hilang kebebasan karena hukum Taurat ya. Yesus menggenapi hukum Taurat sesuai dengan hukum Taurat, yang melakukannya akan hidup. Manusia sudah mati, kehilangan hidup di Taman Eden. Jadi manusia satupun manusia tidak akan bisa melakukan mentaati firman. Maka manusia satupun tidak ada yang bisa hidup ya. Yesus, kenapa Yesus bisa melakukan hukum Taurat, menggenapi hukum Taurat? Pertama, Yesus adalah Allah. Allah di sini adalah yang hidup. Allah adalah yang hidup ya. Allah adalah yang hidup. Hidup itu adalah Allah gitu ya. Hidup Allah adalah hidup itu sendiri. Jadi Yesus adalah yang hidup. Karena dia hidup, dia bisa melakukan, dia bisa taat, maka dia hidup, dia akan bangkit. Kita tahu ya, Yesus dibangkitkan karena menggenapi kebenaran ini. Sesuai dengan hukum Taurat, dia membebaskan manusia dengan hukum ini. Yesus adalah yang hidup. Kemudian kita tahu, seumur hidup Yesus, Yesus adalah yang taat firman, taat, tunduk, bahkan sampai mati. Yesus mengatakan, apa yang aku firmankan, aku katakan tidak dari diriku sendiri, tapi dari Bapa. Apa yang Bapa ucapkan, dia seperti ini cuma lewat. Dan apa yang aku kerjakan, itu semua juga dari Bapa. Tidak ada satupun dari dirinya. Yesus taat semua, bahkan sampai yang terakhir, Bapa, kalau boleh lewatkanlah cawan ini daripadaku, tapi jangan jadilah kehendakmu, tapi kehendakmu saja. Sampai yang detik terakhir pun dia taat ya. Hanya yang hidup bisa melakukan. Dari jemaat ya yang banyak ya, banyak jemaat yang belum juga memahami sepenuhnya tentang kebenaran. Saya ngomong ini kebenaran. Jadi kebenaran itu ada R, ada T. Nah inilah kali ini bicara dengan kebenaran T. Ya. Kebenaran truth ini hanya untuk kebenaran yang ini, ilmu pengetahuan hanya untuk tubuh. Wah ini harga emas gila-gila ya. Siapa yang punya emas? Siapa yang nggak punya? Ya, ini harga perak. Kenapa harga perak sekarang naik gila-gilaan? Karena perak itu untuk itu loh, microchip untuk AI, untuk handphone butuh perak. Sekarang naik harga perak. Jadi memanfaatkan ilmu pengetahuan, maka ada handphone nggak bisa tidak tanpa perak, tanpa nikel gitu. Nah, kebenaran truth itulah yang rebutan Greenland sekarang. Donald Trump mau nyaplok. Nah, ilmu pengetahuan adalah truth. Nah, truth di sini bebaslah dengan kebenaran, bukan sebatas kebenaran tingkat tubuh. Handphone, pesawat itu untuk kenyamanan tubuh, tapi tidak bisa membebaskan roh jiwa. Kebenaran tingkat ini tidak bisa membebaskan roh jiwa manusia masuk ke surga. Tapi kebenaran truth, yaitu yang dibilang Yesus itu loh, yang bisa mengangkat manusia sampai ke surga. Yang kita bicara ini ya, kebenaran truth ya, tergambar ya. Karena di dalam dunia ilmu pengetahuan itu juga yang dikenal dengan truth. Maka jangan salah, kebenaran. Misalnya Indonesia, kebenaran puncak yang paling tinggi apa? Pancasila dan undang-undang. Maka ya barang siapa yang melawan itu, misalnya apa? Khilafah, misalnya komunis, itu melawan kebenaran yang paling puncak.
Nah, tapi seluruh kebenaran di dunia ini tidak bisa menyelamatkan, tidak bisa mengangkat manusia dari dosa kepada hidup kekal. Ibu Pendeta Ernawati tadi banyak sekali bicara tentang kesehatan karena beliau dokter. Nah, kebenaran XY ini kan juga kebenaran. X perempuan, X itu laki-laki. Jadi kalau ini si ibu, ini si bapak kawin, kemudian melahirkan anak XX berarti anaknya perempuan. Kalau menghasilkan anak laki, anaknya XY. Kromosom gini, ini kebenaran. Nah, itu seperti teman kita yang muslim, ungkapan itu. Allah yang adalah roh itu lebih dekat daripada urat nadi kita. Urat nadi kita di sini, tapi Allah yang adalah roh lebih dekat daripada urat nadi. Jadi Allah itu nyata. Allah itu melihat semua pikiran, bisa melihat seluruh hati kita. Kalau cahaya gini, ini hanya sampai ke badan kita. Ada cahaya yang lebih terang, yaitu cahaya ronsen, bisa sampai tembus ke tulang. Tapi ada yang lebih canggih cahaya lagi, yaitu cahaya MRI, sampai ke sel ketika orang stroke di MRI. Jadi tembus ke tulang, tembus ke sel. Jadi kalau ada sel yang nyumbat di sini, di MRI bisa kelihatan, tapi di ronsen nggak kelihatan, apalagi dalam cahaya ini. Tapi Allah yang adalah roh itu bisa tembus sampai ke dalam roh kita. Maka Allah yang hidup itu bisa melihat sampai ke dalam roh kita. Kemuliaan Allah, yaitu cahaya Allah, bisa melihat kedalaman ujung yang paling dalam dari batin kita, dari emosi kita, dari pikiran yang kita sembunyikan. Cahaya ronsen nggak bisa, cahaya MRI tidak bisa tembus. Akan dosa, yaitu dosa pemberontakan kepada Allah. Kalau manusia tidak menciptakan dosa, cuma dibohongi, dikibuli, ditipu. Lah, kemudian rohnya mati, ini mati rohnya. Nah, ada dua persoalan. Dosa yang disebut dengan dosa asal. Banyak kekristenan yang tidak mengerti artinya dosa. Dosa asal ini. Katolik pun juga tidak mengerti, tidak mengajarkan artinya dosa asal. Nah, kemudian kematian roh manusia. Nah, maka Yesus itulah datang untuk menebus dosa. Iblis itu punya hak untuk membunuh manusia, membuat menderita, karena manusia yang sudah mati rohnya di bawah kuasa iblis, di bawah kuasa iblis, di bawah kewenangan iblis, karena dia adalah yang paling tinggi. Tidak ada yang bisa melawan kemampuan, kekuatan dari iblis, yaitu yang paling tinggi di dunia adalah maut, kematian. Setiap orang kita akan lahir, akan dewasa, dan terakhir kita akan mati. Setiap orang pasti mati, akan menemui yang namanya ujung kematian. Merupakan bonus dari jika roh jiwa kita baik-baik saja. Tujuannya kita hidup kekal, iman kita untuk hidup kekal. Kita bergereja, kita beribadah, kita perpuluhan, itu untuk hidup kekal. Kita taat itu untuk hidup kekal. Kita mengasihi Allah untuk hidup kekal. Kita melayani sebagai apa? Fotografi, foto ini pemusik, WL, untuk hidup kekal. Melayani Tuhan dalam apapun untuk hidup kekal, karena tubuh kan sementara.
Istri tidak bisa menanggung suami, suami tidak bisa menanggung istri, orang tua tidak bisa menanggung anak. Roma 8:12, Roma 14:12. Semua orang akan bertanggung jawab atas dirinya sendiri di hadapan Allah, menanggung sendiri-sendiri. Walaupun dulunya hidup suami istri di dunia, dulunya berapa miliar tahun yang lalu aku adalah istrimu, kamu adalah suamiku, itu selama hidup di bumi miliaran tahun yang lalu. Tapi kalau sudah Allah ya sudah kita lepas dari tubuh keberadaan abadi ini, kita bertanggung jawab atas diri sendiri. Nah, Indonesia merdeka, liberty, 1745, 1745, kebebasan juga, kebebasan dari penjajah. Tapi itu semua tingkatnya adalah tubuh. Tapi ini adalah kebebasan kekal abadi. Yang tingkatnya adalah keabadian panjang. Yang tidak pernah, yang nggak bisa balik lagi. Kebebasan ini diperoleh dengan cara tadi, yaitu menerima Yesus. Nah, ini saya menjelaskan adalah tentang iblis yang menguasai. Dia adalah penguasa maut, dia algojo dari hukum Taurat. Hukum Taurat itu, kalau betul hukum Taurat itu dosa? Tidak. Hukum Taurat adalah firman Allah. Hukum Roma 7 itu dikatakan hukum Taurat itu kudus, adil dan benar karena itu berasal dari Allah. Justru di hadapan kekudusan Allah, aku terlihat dosaku, aku terlihat borokku, terlihat aibku. Hukum Taurat bukan dosa. Hukum Taurat bukan aib. Tapi di hadapan hukum Taurat, yaitu firman Allah juga, itu kelihatan dosaku. Nah, maka kita harus lepas bebas dari sini. Dan ini sangat mendasar. Segala sesuatu di dunia ini paling dasar adalah dosa. Seluruh permasalahan di dunia ini yang paling mendasar adalah dosa. Karena dosa itu mendorong sifat dasar. Misalnya, dosa itu mendorong sifat mementingkan diri sendiri. Kemudian hawa nafsu utama. Kemudian orang mengikuti sifat dasar, watak aslinya mementingkan diri sendiri. Dia bisa menjarah, dia bisa mencuri. Kalau posisinya sebagai pejabat, dia bisa korupsi. Sama, dasarnya mementingkan diri sendiri. Misalnya anak-anak rebutan, misalnya anak-anak kita waktu kecil ya, rebutan apa donat gitu ya. Wah ini enggak. Sudah ada watak dosa dalam diri manusia sejak dilahirkan. Karena kenapa? Rohnya sudah mati. Artinya, kalau tetangga kita mengatakan bahwa dosa itu mulai muncul umur 12 tahun. Ya, manusia dilahirkan putih bersih. Dia tidak mengerti, agama itu tidak mengerti bahwa manusia adalah keberadaan roh yang berdosa, maka jiwanya mendorong jiwa untuk berdosa. Jadi sebelum dilahirkan pun itu sudah dalam keadaan dosa, rohnya dosa, walaupun belum membunuh. Itu bedanya kita dengan tetangga kita, ngerti ya? Tahu kan ya? Jadi dosa diperhitungkan kalau umur 12 tahun. Itu anak umur 6 tahun bisa membunuh. Dosa itu di dalam roh dulu, keberadaan roh kita. Nah, kemudian bagaimana cara bebas dari dosa? Maka harus ada, ini lihat ya, harus ada, ini tadi disebutkan hukum dosa dan hukum maut. Karena iblis itu dikatakan sah untuk membunuh manusia, maka harus ada hukum yang lebih tinggi daripada hukum yang ada di angkasa. Harus ada hukum yang lebih tinggi daripada hukum Taurat,
Harus ada hukum yang lebih tinggi daripada hukum maut, iblis, yang mampu membayar dosa ini. Harus ada hukum, dan hukum ini tidak boleh, kan ini hukum, ini kita bicara hukum. Coba Mazmur 84. Maksudnya bagaimana? Jadi Allah itu menciptakan surga dan bumi dengan kemahakuasaannya. Allah menciptakan surga dan bumi dengan Allah kan maha kuasa. Nah, tetapi ketika terjadi jatuhnya manusia dalam dosa, Allah tidak menyelamatkan manusia dengan kemahakuasaannya. Artinya gini, iblis itu kecil, makhluk kecil, kan dia malaikat kan ciptaan. Malaikat itu tingginya kayak kita loh. Jangan bayangkan malaikat itu tingginya 20 meter, tidak. Di dalam Wahyu dituliskan sedepa. Jadi ukuran malaikat ini, ukuran Sion, Bait al Sion itu sehasta tangan. Tangannya malaikat itu sama dengan tangan kita. Mungkin kita orang Asia kecil gitu ya, orang bule lebih tinggi gitu. Tapi hampir sama. Tangannya malaikat antara 30 cm sampai 40 cm atau 50 cm lah. Jangan pikir, di bawah malaikat, enggak. Malaikat seperti kita, persis seperti kita. Nah, malaikat ini kan makhluk kecil di hadapan Allah. Tapi Allah itu mencintai hukum dan keadilan. Sehingga ketika menyelamatkan, iblis ini kan merampok. Iblis kan mencuri dan merampok manusia. Tapi Allah tidak mencuri dan merampok. Allah tidak menyelamatkan manusia dengan kemahakuasaannya. Sok kuasa, iblis tendang aja udah diinjek-injek. Kan Allah bisa bertindak itu ya. Kenapa Allah yang maha kuasa, maha tinggi, maha hebat? Kenapa iblis gak dibejek saja? Dibejek udah selesai kan? Karena kenapa? Hukum pemerintahan di sini diakui oleh Allah. Masalahnya ini adalah hukum. Mazmur 89, Allah itu tahta Allah itu terdiri dari keadilan dan hukum. Allah itu mencintai keadilan. Jadi Allah yang cinta keadilan dan hukum tidak membebaskan manusia berdasarkan premanisme kayak iblis, tetapi berdasarkan hukum. Nah, makanya Allah mengeluarkan hukumnya. Nah, hukum itulah truth. Hukum itulah kebenaran. Kebenaran itulah hukum Allah. Nih, truth itu hukum Allah. Hukum Allah untuk mengatasi hukum Taurat dan hukum Maut. Supremasi hukum. Jadi misalnya ini ada persoalan hukum di wilayah Bekasi, harus ada perintah presiden atau gubernur yang mengatasi hukum yang ada di Bekasi. Itulah hukum yang lebih tinggi daripada hukum maut dan hukum dosa. Allah tidak menyelamatkan manusia dengan kemahakuasaannya, tetapi secara legal, secara resmi membayar dosa manusia, membeli manusia. Kisah Rasul 20 coba. Kita dibeli dengan legal. Kita yang percaya Yesus dibeli dengan legal secara hukum. Truth itu bukanlah lahir di angkasa. Truth itu tidak ada di angkasa. Di angkasa ini tidak ada truth kebenaran ini. Kebenaran ini membebaskan roh jiwa kita dari hukum dosa dan hukum maut. Waktu disucikan dengan darah.
Itu seperti Imamat 17 ayat 11. Jadi roh manusia itu disucikan dengan darah. Roh manusia tidak bisa disucikan, dikuduskan dengan etika moral. Kalau sekadar berbuat baik tidak bisa mengkuduskan roh manusia. Roh manusia yang mati ini harus dihidupkan oleh yang namanya darah Yesus. Kemudian Yohanes 6 ayat 50, minumlah darahku dan makanlah dagingku. Nah, ini sistem pemerintahan dosa itu sudah tidak ada, diganti oleh anugerah yang namanya kasih karunia. Kasih karunia itu adalah hadiah gratis. Jadi percaya Yesus itu tidak ada upaya, hanya percaya. Tadi disebutkan, coba ke Matius 9 ya, Matius 16. Hikmatnya Allah, logikanya Allah, logos, pribadinya Allah. Maka Amsal 1 ayat 7, permulaan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Ayo kasih nanti yang bagi makan ada ya. Melakukan persembahan terlebih dahulu. Baru kemudian upah kemuliaan. Maka kalau orang keselamatan pertama ya, tetapi dia tidak taat pada Yesus, taat pada truth hidup sehari-harinya, maka tidak mendapatkan upah kemuliaan. Kan di dalam 1 Korintus 3:10 itu kan ada bait Allah kan, bait Allah itu ada emas, ada perak, ada jerami lah. Ada permata, yang terakhir adalah jerami. Jerami itu gabah. Mau gabah? Jadi jerami sekam ini adalah sekam itu adalah, coba, percaya itu adalah menerima darah Yesus. Pada waktu kita pertama kali percaya, roh kita dihidupkan oleh darah Yesus. Sehingga dari roh yang mati kita menjadi roh yang hidup. Itu percaya. Ini ya, Matius 19 ayat 16 tadi ya. Barang siapa percaya dan dibaptis. Nah, sekarang tahap kedua. Tahap pertama itu percaya. Percaya itu yang aku lakukan adalah percaya. Yang terjadi adalah aku minum darah Yesus. Sekarang, tapi Markus 11 mengatakan barang siapa yang percaya dan dibaptis, dia akan diselamatkan. Apa beda percaya dan dibaptis? Percaya itu memperoleh darah. Kalau dibaptis itu menyatu dengan truth, menyatu dengan tubuh Kristus. Roma 6 ayat 1 sampai 10. Kita baca. Dibaptis. Apa arti dibaptis? Dibaptis itu menyatu dengan truth.
Kita menjadi satu apa? Menjadi satu dengan kematiannya. Manusia lama. Nah, manusia lama sih. Manusia lama itu yang dimaksudnya adalah status kedudukan. Statusnya sebagai orang berdosa. Tadi kan Roma 10 ayat berapa 5 ya? Semua orang telah berbuat dosa. Kamu itu pendosa. Kamu manusia. Kamu adalah pendosa. Nah, statusnya dari pendosa diubah menjadi anak Allah. Orang yang dibenarkan. Orang yang dibenarkan bukan karena kebenarannya sendiri, tapi dibenarkan karena kebenaran Allah. Kita tidak memiliki kebenaran, tapi kita dibenarkan karena kita nempel, dumpleng, ikut kebenarannya Allah. Karena manusia terlalu dosa, tidak punya kebenaran. Etika moral tidak bisa dibenarkan di hadapan Allah yang adalah keberadaan roh. Tetapi kebenarannya kita dibenarkan, oh kamu orang benar, karena kita statusnya berganti. Lah, dibaptis itu adalah menyatu dengan truth, menyatu dengan tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu mati dan bangkit. Maka dengan kematian tubuh Kristus, statusku sebagai pendosa dikuburkan. Dengan tubuh Kristus yang bangkit, statusku menjadi orang benar. Ini hakikat dari baptisan. Dan kemudian Galatia 2 ayat 2. Lihat, Galatia 2 ayat 2. Galatia 2 ayat 2 disebutkan Galatia 2 ayat 20 disebutkan ciptaan baru. Kapan kita jadi ciptaan baru? Ketika kita selesai dibaptis. Maka percaya dan dibaptis itu minum darah Yesus dan menyatu dengan tubuh Kristus. Dilahirkan, artinya ciptaan baru, kelahiran. Nah, maka baptisan itu adalah menyatu dengan Yesus, menyatu dengan tubuh Yesus. Tubuh Yesus yang mati, status pendosaku dimatikan. Tubuh Yesus yang bangkit, statusku sebagai orang benar dihidupkan. Nah, contohnya gini, ada misalnya ada koruptor kan di penjara misalnya 5 tahun gitu ya. Kemudian setelah itu kan ada pemulihan nama baik. Nama baiknya dipulihkan. Pernah dengar? Jadi nama baik statusnya sebagai koruptor dipulihkan lagi. Karena koruptor itu tidak punya hak politik selama 2 tahun 5 tahun gitu. Tapi setelah 5 tahun dipulihkan lagi hak politiknya. Keselamatan tidak tergantung pada baptisan. Keselamatan tidak diakibatkan oleh baptisan. Tapi keselamatan diakibatkan oleh karena aku minum darah Yesus. Tetapi kalau setelah minum darah Yesus, aku tidak disatukan, KTP ku masih KTP Surabaya, aku nggak punya hak politik di Bekasi. KTP Surabaya, pendosa harus dimatikan. Dan kemudian yang dibangkitkan adalah status yang baru sebagai orang benar gitu. Nah, itu baptisan. Nah, sekarang Yesus itu sudah bertata di surga. Setelah Yesus menunaikan tugasnya, yaitu mati dan disalib, kemudian dia dibangkitkan. Kemudian Yesus Kristus, anak Allah, truth itu, Yesus Kristus itu truth, kebenaran truth ya, sudah naik ke tahta surga dan menjadi Tuhan atas segala-galanya. Tuhan itu artinya penguasa. Tuhan itu penguasa. Kalau Allah itu artinya yang menciptakan. Tuhan itu Lord Gusti, penguasa, Tuhan, majikan. Nah, kemudian Tuhan Yesus bilang, lebih baik aku pergi. Kalau aku tidak pergi, roh kebenaran, roh truth, yaitu Roh Kudus
tidak bisa datang. Kalau Yesus tidak pergi, Roh Kudus tidak datang. Maka Yesus pergi berangkat ke tahta surga 40 hari setelah kematiannya. Kemudian mengutus Roh Kudus. Roh Kudus kemudian kita terima. Terimalah Roh Kudus. Yohanes 14, Roh Kudus adalah roh tadi apa? Roh kebenaran. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Roh Kudus adalah roh truth. Yesus adalah truth yang dalam bentuk daging. Karena bentuk daging, dagingnya disobek-sobek mencurahkan darah untuk membuat roh jiwa kita menerima darah Yesus. Tetapi Roh Kudus tidak punya darah. Roh Kudus tidak punya tubuh. Roh Kudus bukan gambar wujud. Gambar wujud adalah Yesus Kristus Anak Allah. Gambar wujud ini badan jasmani. Maka kita bisa mengoyak, bisa menombak Yesus, bisa menghina Yesus. Tapi Roh Kudus adalah roh. Dia tidak punya tubuh. Dia adalah roh kebenaran yang dikirimkan Allah untuk masuk dalam diri kita, masuk. Darah Yesus bisa masuk dalam roh jiwa kita. Tadi roh yang mati. Bagaimana darah Allah itu bisa masuk di sini? Karena ada Roh Kudus yang memasukkan, yaitu yang membuat orang percaya. Angkasa ini belum Taurat. Surga di sini. Surga lebih besar daripada ini. Kemudian ada iblis yang al-buju, maut. Ini kita berada di sini. Hukum Taurat. Nah, kemudian kita dibebaskan oleh suatu hukum yang lebih kuat daripada hukum maut dan hukum Taurat. Hukum itu adalah truth. Hukum truth bukan berasal dari angkasa, tetapi berasal dari Allah sendiri. Nah, kemudian Allah membebaskan kita legal, resmi, secara hukum, membeli kita dari hukum Taurat secara resmi. Allah tidak merampok manusia dari iblis, tapi membeli dengan darah Yesus, resmi. Maka kita sudah dibeli dengan resmi. Karena sudah dibeli dengan resmi, manusia itu punya hak yang namanya hak iman di dalam Yesus. Karena kita sudah dibeli dengan darah Yesus resmi, kita punya hak. Hak itu apa? Yaitu hak untuk bebas dari dosa, hak bebas dari maut, kematian kekal, hak bebas dari kutuk, hak bebas hak untuk sembuh. 2 Petrus berapa ya? 2 Petrus 1 ayat 23. Bebaslah oleh kebenaran. Bebas dari apa? Bebas dari ini. Ini adalah hak kita, hak iman. Pak Kim dalam bukunya menulis dengan jelas-jelas hak iman ini. Benar. Saya juga sedang kadang-kadang agak lambat ya. Kita belajar firman terus. Saya juga agak lambat. Lingkunganku kekurangan terus. Aku dibesarkan dalam kekurangan. Jadi iklim pikirannya, cara berpikirnya ada cara berpikir kekurangan. Maka pindah cara berpikir. Aku punya hak. Kita itu anak Allah.
sudah menjadi anak Allah, maka seorang anak itu punya hak. Indahlah namanya, mengharapkan dunia. Indahlah namanya, di dalam nama Yesus. Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergema. Bila kita dirangkulnya, sukacita pun besar. Indahlah namanya, mengharapkan dunia. Indahlah namanya, surga yang bakal terus. Bila mendengar namanya, baiklah kita menyembah dan mengaku Yesus Raja kini dan selamanya. Dulu saya pikir itu memang kata-kata filsuf Islam yang bilang gitu, siapa gitu loh. Tapi ternyata Pak Kim juga bilang gitu. Roh Allah dalam diri kita itu lebih dekat dari urat nadi kita. Nah, Allah di dalam diri kita yang masuk adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu membawa masuk dalam diri kita, yaitu darah Yesus, darah Allah. Roh Kudus itu membawa masuk dalam diri kita nama Yesus. Kapan nama Yesus masuk dalam diri kita? Ketika Roh Kudus masuk. Nama Yesus yang berpribadi. Nama Yesus yang kepribadian masuk dalam diri kita ketika Roh Kudus masuk. Maka kita tidak menjadi yatim piatu. Adakah pertanyaan? Ini zaman saat Tuhan Yesus dan ini Roh Kudus. Nah, ketika ketika Tuhan Yesus sudah mencurahkan darah dan Roh Kudus sudah ada, kemudian orang tidak menerima darah Yesus dan nama Yesus, maka orang yang tidak menerima Yesus itu semuanya jadi roh kotor. Karena anak Allah sudah mati. Tetapi di sini adalah zaman hukum Taurat. Ini anak Allah belum mencurahkan darahnya. Anak Allah belum turun dari pangkuan Bapa untuk mencurahkan darahnya. Maka yang berlaku adalah hukum Taurat. Kepada bangsa Israel hukum Taurat, kepada bangsa-bangsa lain hukum hati nurani. Maka kalau tidak percaya Yesus, lebih baik hidup sebelum Tuhan Yesus. Karena nanti di sini penghakiman. Penghakiman ini adalah yang mempunyai darah Yesus, itulah yang dihakimi. Jadi anak-anak Allah sendiri, jadi yang tidur di Firdaus itu tidak dihakimi, tetapi langsung bangkit. Tetapi yang tidak tidur di Firdaus, yaitu di pangkuan Abraham, dia akan dihakimi. Tetapi orang yang menerima nama Yesus ini yang dihakimi ini ke surga, tapi dengan tingkat-tingkatan yang berbeda-beda. Tetapi roh kotor yang di sini dia dimasukkan ke jurang maut dulu kan, baru kemudian ke neraka. Nah, tetapi orang yang mengharapkan orang sebelum Tuhan Yesus datang pada perjanjian lama, tetapi punya pengharapan akan Mesias, dia akan dihakimi. Nah, orang yang tidak punya pengharapan tentang Mesias, maka dia hidup oleh hati nuraninya, maka ada kemungkinan dia masuk penghakiman. Bangsa-bangsa lain itu dihakimi menurut hati nuraninya sendiri. Tapi ini di luar, di sebelum Tuhan Yesus. Maka kalau tidak percaya Yesus, jangan hidup dalam perjanjian baru. Lebih baik hidup pada perjanjian lama.
masih ada kemungkinan selamat karena diyakini menurut hati nuraninya. Kalau tidak percaya Yesus, tapi ternyata kan Tuhan Yesus kan sudah datang. Dan kita dilahirkan di sini ya harus ketemu penebusnya. Kalau nggak ketemu penebusnya pasti gak ada darah Yesus, pasti jadi kotor. Gitu loh. Sama alatnya. Makanya saya